Oke, saya presentasikan ya. Kamu kan sebenarnya sudah menggambar, sudah bisa menggambar apa namanya denah sanitasi atau denah plumbing ya. Nah, ini saya contohkan ya bagaimana menghitung sanitasinya. Apakah presentasinya sudah tampil? Sudah, Pak. Oke ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Ini ada contoh gambar ya. Kamu gambar sanitasi seperti ini ya. Ini gambar sanitasi seperti ini. Kamu lihat di mana sumber air kamu. Kalau kamu menggunakan toren ya, contoh di sini ada toren air di sini ya. Nih, terlihat ya di sini. Perhatikan. Nah, di sini kalau menghitung kamu sanitasinya, panjang pipanya kamu hitung adalah panjangnya adalah per meter lari. Ya, kamu hitung eh, antara dari sumber air, ini kan sumber airnya nih, ya terlihat nggak? Halo, Iya, oke. terlihat, Pak. Nah, ini sumber air, kemudian ya di sini ada jalur pipanya nih yang hijau, ya. Ini hijau. Perhatikan ya, ini yang hijau nih. Tuh, ya. Yang terhighlight kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Ini kamu hitung Iya, Pak. secara apa Ya, Pak. namanya meter lari. Panjang pipanya misalkan dari sini ke keran berikutnya, kamu hitung berapa panjangnya. Ya, ini dari sini ini berapa meter, ya. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, sebenarnya mudah, makanya kamu harus punya gambar besteknya terlebih dahulu. Contoh, ya, contoh. Kalau kamu menghitung panjangnya berapa, tinggal kamu hitung aja, ya. Misalnya apa? Kan kamu ukur jarak distance-nya, ya. Karena kalau secara secara ini kan dia sini tidak terlihat ukurannya, tetapi kamu bisa masukkan dari mana? Kamu ketik distance atau DI, ya. Sorry, distance DI misalkan. Kamu hitung secara manual, ini distance dari sini misalkan ini ya sampai dengan sini, ya ini kan yang hijau nih ya. Kamu tulis klik, nah terlihat kan distance-nya adalah 10,789 meter atau kita anggap 10,8 meter, ya kan. Kemudian mana lagi? Garis hijau itu ya, yang ini kan ada wastafel. Kamu hitung pipanya ini dari sini ke sini berapa, terus ini ke sini berapa, kamu distance semuanya, ya paham sampai sini, ya. Kemudian kamu hitung lagi sanitasi, ada berapa keran yang kamu rencanakan. Di sini misalkan ini ada keran, kan tinggal tergantung kamu merencanakannya, ya kan. Jadi seperti itu. Sama halnya dengan kamu menghitung kabel listrik, instalasi listrik. Prinsipnya sama. Jadi kamu hitung, kan kamu sudah rencanakan di gambar instalasi, titik lampunya di mana, saklarnya di mana. Jadi kebutuhan kabel sudah kamu ketahuin. Paham sampai sini? Halo? Paham, Pak. Nah, ya. Jadi Ya, paham, Pak. makanya sebenarnya idealnya adalah di tugas estimasi biaya konstruksi ini kamu harus sudah punya gambar bestek. Dulu awal-awal mengajar ini di pelajaran EBK juga wajib kamu punya gambar bestek sendiri, tetapi untuk mempermudah kamu mulai dari tahun lalu ya, untuk mempermudah siswa supaya tidak kebanyakan tugas dan bisa fokus ke UN, sehingga saya integrasikan mata pelajaran EBK dengan mata pelajaran aplikasi perangkat lunak yang punya gambarnya, sehingga di pelajaran EBK atau RAB kamu nggak perlu gambar lagi, tapi dari gambar aplikasi perangkat lunak itulah nanti yang kamu hitung estimasi biaya konstruksinya. Paham ya? Jelas? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Pak, saya boleh presentasiin gambar saya, Pak? Boleh, silakan. Saya stop dulu. Silakan. Justru itu yang saya harapin. Sudah tampak, Pak? Ya udah, oke, udah terlihat. Ini, Pak, ini kan denda saya kayak kelihatan full gitu ya, Pak. Nah, saya Apa denda kamu bingung kelihatan apa? untuk Sorry, penempatan hah? full, Pak, full. Full, oke. Saya kayak Terus? kelihatan rame gitu. Nah, Nah, saya agak bingung untuk penempatan septic tanknya, karena kan harus agak jauh dari bangunannya ya, Pak ya. hmm, hmm, hmm. Jadi itu kira-kira baiknya di mana?
Oh gini, Kalau saya, sepiteng kan, penempatan sepiteng kan. iya Pak. Nah, penempatan sepiteng sebenarnya gini, sebenarnya memang idealnya itu kan ada jaraknya ya, minimal 10 meter, tapi bukan dari bangunan sebenarnya, tapi dari sumber air. Paham nggak? Paham Ya. Pak, paham. Nah, dari sumber air. Sebagai contoh nih, sebagai contoh ya, sebagai contoh sumber airnya itu kamu taruh misalkan di pojok nih, di pojok kiri atas ya. Ini yang dekat taman-taman ya kan, misalnya nih, ya kan. Kenapa sumber air lebih bagus di tempat yang terbuka? Kalau emang ada tempat terbuka seperti ini, ada taman di pojok kiri atas ya. Kalau di kanan atas kan kamar mandi nih saya lihat ya. Tapi kalau di Iya kiri Pak. atas itu kan saya lihat taman ya. Nah, bisa kamu buat di sini sumber air. Sehingga kalau sumber airnya di sini ya, kalau saran saya kamar mandinya sepitengnya kamu taruh di depan. Dan memang biasanya umumnya perumahan dimanapun sepiteng itu adalah posisinya di depan, biasanya di bawah garasi. Kenapa di bawah garasi atau di depan? Ada yang tahu nggak? I- eh, agar agar jauh dari air bersih. Mudah penyedotannya Pak. Kenapa? Kenapa? Supaya Satu-satu. mudah penyedotannya Pak. Supaya tidak menyedot tanah. Supaya mudah kalau nanti mau disedot Pak. Betul. Supaya mudah. Betul, pintar kamu. Jadi gini, namanya sepiteng itu suatu saat ada kalanya penuh dan ada namanya jasa penyedotan limbah ya, limbah tinja. Sehingga kalau itu posisinya di depan, maka sepiteng itu di depan. Sehingga ketika suatu saat sepiteng itu penuh atau perlu kita sedot ya, melalui jasa penyedotan, maka itu akan mudah ya, paham ya, tidak perlu sampai pipa ke belakang-belakang gitu, cukup di depan aja. Maka oleh karena itu ketika membangun perumahan pun biasanya sepiteng itu di depan. Nah, yang kamu pisahkan adalah berarti untuk sumber airnya itu harus di belakang. Nah, ini contohnya di kanan atas, di kiri atas, maaf. Walaupun seperti gini, sebenarnya gini ya. Kalau di DKI itu memang idealnya 10 sampai 20 meter dari antar sepiteng dengan sumber air. Tapi masalahnya gini. Masalahnya kamu kalau di DKI itu tidak bisa ideal. Kenapa? Bisa jadi kalau kamu bikin di sini sumber airnya, di belakang ini ternyata rumah orang. Justru di sini ada sepiteng. Tapi kita nggak pernah tahu, ya kan? Sehingga idealnya untuk sumber air itu kedalamannya paling tidak di atas 30 meter. Kenapa di atas 30 meter? Kalau misalkan sepiteng itu dalamnya itu maksimal biasanya hanya 2 meter. Sehingga kalau ternyata berdekatan dengan sepiteng tetangga lah ya, misalkan, itu masih nggak masalah karena kamu masih ada penyerapan air di dalam tanah, itu masih ada sekitar 28 meter lagi, sehingga air yang kamu dapetin masih bersih. Jelas ya, walaupun idealnya 10 sampai dengan 12 meter. Paham ya sampai sini ya? Paham Pak. Oke. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, sorry, sebentar. Saya mau tanya ini kan desainnya kotak seperti ini. Ini yang di pojokan ini bisa orang lewat nggak? Oh, kalau untuk ukuran orang sempit Pak, satu orang paling bisa lewat Pak. Satu orang. Nah, gini, kalau satu orang, ini sekedar masukan ya, tapi ini terserah kamu ya. Maksudnya, ini kalau saya masukkan dari sebagai orang desain, kalau bentuk seperti ini, kamu agak mubazir. Mubazir ini orang tidak bisa lewat, tidak bisa akses, ya kan? Ya, tidak bisa akses. Padahal kalau misalkan ini dibikin minimal bisa akses 2 orang lewat, maksudnya 2 orang itu orang masuk dan orang keluar, jangan 1 orang, ya. Jadi minimal 2 orang kalau untuk orang lewat, ya, sehingga misalnya ketika dia orang posisinya di posisi di kanan bawah ini kanan bawah ini yang 2 ini apa ini? Yang di depan. Gazebo Pak. Nah, gazebo. Misalkan dia mau ke toilet yang di belakang ini nih, misalkan, iya kan? Nah, ketika dia mau ke toilet ini, dia bisa lewat sini, lewat pinggiran sini, tidak harus masuk ke dalam. Paham maksudnya ya? Paham Pak. Nah,
Mas, dia tidak perlu masuk ke dalam. Dan jangan disisakan hanya satu orang lewat. Kenapa? Kalau untuk lewat itu paling tidak dua, untuk dua orang. Kenapa juga dua orang? Pak, kan yang lewat juga jarang. Iya, tapi ingat, suatu saat kamu ini misalkan untuk taman di sini kamu butuh kursi, butuh apa, butuh perabot, butuh apa, ya kan? Ini apa nih? Wastafel di samping kamar mandi apa? Wastafel. Iya Pak, wastafel Pak. Nah, atau di sini kan ada kursi atau apa, atau ada perabot lah istilahnya. Suatu saat kamu masukin perabot. Apakah kalau mau masukin perabot harus lewat dalam dulu baru ke sini keluar lagi? Kan agak merepotkan. Paham maksudnya? Sehingga di celah jalan ini sebaiknya bisa dua orang lewat. Kalau dua orang lewat lebarnya berapa? Saya tanya. 1 meter, Pak. Kurang lebih antara 90 sampai 1 meter. Sehingga bukan hanya orang lewat, ketika kamu mau memasukkan furnitur di area kosong ini, misalkan mau masukin ya kursi taman lah, atau tambahan kursi taman atau lemari taman, tidak juga harus masuk. Paham ya? Ini saya bukan mau mengganggu desain kamu, silahkan aja kalau masalah desain. Tapi saya hanya memberikan masukan, ya, memberikan masukan supaya nanti ke depannya ketika mendesain sesuatu itu kamu juga mempersiapkan atau menyiapkan segala sesuatunya ke depannya gitu loh. Paham ya? Paham Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah Pak, saya sudah. Oke, cukup. Silakan yang lain. Pak, mohon maaf Pak, saya mau bertanya. Boleh. Kan katanya Bapak itu di atas parkiran, di bawah parkiran bisa dipakai septic tank. Apa? Nah, Iya. kan di Betul. ada beban-beban kayak mobil misalnya. Itu Iya. biar mengurangi potensi jebol tuh solusinya gimana Pak? Nah, gini. Kalau orang membangun sepi tank, ya, itu sudah pasti diperhitungkan, ya. Penutupnya itu pasti dengan coran beton, ya, coran beton bertulang, ya, coran dengan plat lantai. Jadi pembesiannya sama betonnya itu sudah dihitung ada beban di atasnya, ya. Sebenarnya kalau beban mobil itu sebenarnya tidak terlalu berat. Mobil itu paling sebesar mobil itu 2 ton, ya, 2 ton. Baik kalau 1 ton. Nah, dan itu kan juga biasanya tidak persis beban secara keseluruhan, ya kan? Bisa jadi posisinya itu tidak persis di atas mobil, paling hanya satu ban mobil yang ada di atas itu bebannya, sisanya ada di tanahnya, ya kan? Jadi gitu. Dan orang ketika membangun speed tank, di atasnya itu pasti corannya kuat karena menghindari pasti jebol, ya. Bahkan ini cenderung saya beberapa kali melihat pembangunan over kekuatan, ya, karena saking khawatirnya dibandingkan dia membangun rumahnya, membangun lantai 2-nya, dak lantai 2-nya. Misalnya harusnya beton 200 cukup, dia sampai K 250. Misalkan besinya dengan besi 8 cukup, dia pakai besi yang 12 karena saking khawatirnya. Itu. Jadi kamu perkuat penutupnya aja sebenarnya intinya, betonnya. Itu nggak akan jebol kok, ya. Jarang orang itu dan begitu bikin speed tank jebol ke bawah, enggak. Karena orang saking khawatirnya biasanya justru betonnya itu diperkuat. Gitu aja sih intinya. Jelas ya? Siap, jelas. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sebenarnya bagus seperti bintang gitu. Jadi kan tadi saya di pagi-pagi saya WA, siapin kalian gambarnya yang mau kamu tanyakan, kamu presentasikan. Jadi enak saya kasih masukannya gitu loh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau nanya Pak, Silakan. kalau ada ruangan mau pakai atap dak nih Pak, Atap kan dak. pasti ngaruh sama air hujan Pak. Atap Iya, dak ya. kan pasti ngaruh sama air hujan. Iya. Iya Pak. Nah, apa perlu elemen-elemen tambahan buat bikin atap dak itu, apa hanya sekedar coran beton saja Pak? Oke. Terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus. Gini,
ada ketika membuat atap dengan dak, ya, beton itu salah satu komponen, ya, komponen bangunan yang termasuk kedap air, ya, termasuk komponen kedap air. Tetapi jangan lupa, ya, sepersekian ratus mili, ya, itu pasti ada rongga udara di beton, ya. Nah, sehingga kemungkinan yang namanya air itu pasti dia akan mencari celah sekecil apapun, walaupun istilahnya rambut dibelah 7 pun dia akan masuk ke lubang itu. Sehingga ketika kamu merencanakan atap itu dak, ya, usahakan di dak itu jangan sampai ada genangan air. Nah, maksudnya jangan ada genangan air apa? Air itu ketika ada hujan, dia langsung masuk ke saluran pembuangan. Jangan sampai ada genangan. Kalau itu ada genangan, nah itu yang akan berpotensi rembes. Itu satu. Dan ada standarisasi kemiringan untuk atap beton, ya. Minimal adalah 10% kemiringannya. Sehingga air 10% itu ke arah lubang pembuangan. Sehingga air itu tidak akan mengendap, dia langsung lari ke pembuangan. Itu satu. Kedua, sudah pasti yang namanya atap beton itu suatu saat namanya umur kepanasan, kehujanan, awalnya tidak rembes, tetapi lama-kelamaan pasti menimbulkan rongga. Ya, tadi saya bilang rambut dibelah 7 pun pasti akan lubang itu masuk air. Sehingga ada yang namanya istilah tambahan, zat aditif tambahan untuk namanya istilahnya anti air yang kita sebut aquaproofing. Kalau aquaproofing rumahan itu kamu bisa banyak mereknya, bisa no drop yang suka ada lihat di iklan, aquaproof dan lain sebagainya. Itu dari karet, ya. Tetapi perlu diingat itu pun ada umurnya, ya. Setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali kamu perlu dilapisin lagi. Itu yang namanya aquaproof atau no drop itu, ya. Itu. Atau ada istilahnya namanya aspal bakar. Kalau untuk standar gedung bertingkat itu namanya aspal bakar, ya. Sehingga ada beberapa perusahaan yang waterproofing ini menjadi sebuah lahan bisnis. Ya, lahan bisnis, wah, peluang. Karena apa? Dia setiap 6 bulan sekali atau 1 bulan sekali pasti setiap 1 tahun sekali, 6 bulan atau 1 tahun sekali itu pasti akan diregenerasi lagi, gitu, ya. Jadi paling pertama adalah masalah kemiringan atap dan air tidak boleh genangan, sehingga harus langsung masuk ke pembuangan. Kedua, harus ada zat tambahan aditif lainnya seperti misalkan aquaproofing tadi, ya, waterproofing, maaf, ya. Jelas ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Cukup asistensinya? Kalau masih ada silakan, saya terbuka. Pak, saya ingin bertanya, Silakan. untuk sumur resapan apakah harus ada Pak atau tidak Pak? Untuk Begini, ya. Kamu kalau sayang dengan bumi ini dan sayang dengan anak cucu kamu itu wajib. Kenapa? Nih, sumber resapan logikanya, kamu sumber air itu kan kamu ngambil dari tanah, benar nggak? Ya kan? Kamu ngambil air, sumber air itu dari tanah. Ketika kamu ngambil dari tanah, apakah ya di bumi ini airnya itu masih banyak terus, ya kan? Sedangkan resapan itu makin kurang. Kamu lihat di jalan-jalan sudah yang tadinya tanah kosong udah jadi bangunan, ya. Yang tadinya lapangan sekarang lapangannya sudah dibeton, ya kan. Sehingga resapan itu kurang. Nah, air itu adalah kebutuhan dasar manusia, ya. Kalau air itu kamu sedotin terus, suatu saat pasti akan habis, ya kan. Makanya saya bilang, kalau kamu sayang terhadap bumi ini dan sayang terhadap anak cucu kamu, sumur resapan itu wajib, ya. Sehingga ketika ada air hujan atau apa, dia langsung terbuang. Kalau bisa kamu nggak punya sumur resapan, ya, air itu langsung terbuang ke kali, bahkan bisa menimbulkan banjir. Nah,
kalau kamu punya sumur resapan, ya kalau kamu punya resapan air, insya Allah air itu akan masuk ke bumi dan itu akan masuk lagi ke ini, ke apa namanya, ke bumi dan nanti bisa kita sedot lagi, ya. Contoh di rumah saya aja, saya bikin sumur resapannya luar biasa besar. Ya, jadi semua air toilet saya selain sepiteng ya, selain WC ya, air bekas kamar mandi, kemudian air talang, itu saya sediakan khusus sebelum lari ke selokan, saya masukkan dulu ke dalam sumur resapan yang saya taruh di ruang tamu. Ya, jadi sumur resapannya itu lebarnya 1,5 kali 1,5, dalamnya 2 meter. Jadi kalau ada hujan besar pun nggak akan air itu lari ke got. Paling kalau sudah luber baru kita alirkan ke got. Ya, ada lubang ke got. Kalau itu memenuhi titik tertentu itu akan lari ke got. Sehingga apa? Berapapun air yang setiap hari saya buang melalui kamar mandi, baik itu cuci piring, mandi, cuci baju dan sebagainya, masuk ke situ, balik lagi ke bumi. Karena suatu saat itu akan saya pakai, itu akan disaring oleh bumi dan itu akan saya ambil lagi gitu. Sebagai contoh gini, bayangkan saya punya toren rumah. Toren rumah itu kapasitasnya itu 700 liter. 700 liter itu setiap hari pasti ngisi. Katakanlah berarti setiap hari saya memakai air itu 500 liter. Kalau saya nggak punya sumur resapan, tiap hari 500 liter itu hanya saya buang ke got. Nah, kalau ini saya masukkan ke sumur resapan, itu bumi itu akan dapat air lagi untuk suatu saat pasti akan saya sedot lagi gitu. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, silakan yang mau bertanya lagi. Cukup pertanyaannya? Asistensinya? Cukup Pak. Oke, kalau cukup gini ya. Saya ingin lihat ya minggu depan nanti kamu harus sudah mulai sudah terisi itunya, yang form Excelnya semuanya ya, kecuali atap. Kemudian minggu depan kita ada ulangan harian pertama sampai dengan materi yang hari ini. Materi hari ini apa? Ya kita kan bentuknya adalah asistensi ya. Asistensi tentang volume-volumenya selain dari yang atap. Jelas ya? Jelas semuanya? Jelas Pak. Oke, kalau memang sudah jelas, ya ingat minggu depan mulai sudah dikumpulin tugasnya supaya saya lihat sampai di mana kesalahannya, ya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk materi hari ini, asistensi hari ini, ya. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham. Jangan sampai diamnya kalian ini malah justru diam nggak ngerti. Saya kan terbuka, ya sayangnya bang kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi saya berharapnya kamu bisa bertanya. Tapi kalau bertanya via WA, bukan saya nggak mau jawab. Kadang-kadang kalau via WA itu ngetiknya yang kebanyakan jawabannya. Ya, tapi kalau dengan seperti ini harusnya kamu ya tadi seperti si Bintang ya kalau nggak salah tadi. Oh nih seperti ini harusnya bagusnya seperti apa, ngitungnya seperti apa gitu. Ya jelas ya. Oke, saya rasa materi hari cukup sekian. Mudah-mudahan kalian bisa ngerjainnya. Semangat terus walaupun dengan kondisi PJJ. Jangan sampai dengan kondisi PJJ ini justru kalian nyantai, justru kalian rugi kalau kamu nyantai ya. Oke, itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.